Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Mutmainah Isnaini dengan NIM 2020901126 dari kelas P4. Nah, di sini aku mau bertanya nih. Kalian pasti udah sering kan dengar tentang istilah toxic relationship, toxic friends. Nah, sekarang aku mau tanya, kalian udah pernah dengar belum tentang toxic positivity? Pasti nggak asing lagi kan, karena akhir-akhir ini kita sering mendengarnya baik di sosial media maupun ucapan dari teman-teman kita. Nah, di sini aku ingin ngasih tahu nih, apa sih itu toxic positivity? Nah, toxic positivity merupakan perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras berbuat dan berpikir positif hingga menekan emosi negatifnya itu keluar. Hal ini mampu menyebabkan stres jika berlebihan dan dapat membuat orang tersebut tidak bisa merasakan rileks. Sebagai makhluk hidup yang memiliki emosi, mengutarakan sebuah emosi negatif bukanlah hal yang buruk. Ada kalanya manusia perlu mengeluarkan rasa marahnya, rasa sedih, khawatir, kecewa, bahkan frustasi, supaya batin tidak terlalu tertekan. Apalagi kehidupan kan tidak ada yang berjalan lurus tanpa hambatan, tanpa cobaan. Jadi apa salahnya kita untuk mengeluarkan emosi yang ada pada diri kita. Nah, gimana sih agar kita tahu kalau seseorang itu toxic positivity? Nah, orang yang toxic positivity itu memiliki ciri-ciri seperti ia tidak mau jujur terhadap perasaannya sendiri, di mana dia selalu berniat untuk memunculkan sisi positif yang ada dalam dirinya di saat berhadapan dengan banyak orang, agar orang lain itu terpengaruh untuk menjadi positif. Seseorang dengan toxic positivity cenderung sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua itu menghindari masalah. Untuk menekan perasaan yang negatif dalam diri seseorang, orang itu cenderung memiliki toxic positivity akan memilih menghindari permasalahan yang ada, bukan untuk mencari solusi. Yang ketiga, sulit untuk mengelola emosi. Bersikap tidak terbuka dengan dirinya sendiri akan membuat orang tersebut sulit mengelola emosinya, sehingga secara batin dan jiwanya pun menjadi tidak tenang, sebab emosi yang tidak terkontrol. Yang keempat, memberikan sebuah motivasi. Nah, untuk memberikan sebuah motivasi harusnya dapat membantu seseorang menjadi bangkit dari keterpurukan yang ia alami, atau bahkan memberikan solusi dari masalah apa yang sedang ia hadapi, bukan justru untuk membuat seseorang tersebut merasa terbebani. Yang kelima, membandingkan diri dengan yang lain. Terkadang seseorang tanpa sadar menggunakan perbandingan supaya dirinya atau lawan bicaranya tampak lebih baik sedikit dari yang lain. Untuk membanding-bandingkan diri sendiri juga tidak mesti dari lawan bicara kita sendiri. Terkadang membandingkan diri sendiri dapat dilakukan dengan hanya kita melihat seseorang di media sosial. Contohnya, orang itu kehidupannya bahagia terus, tidak pernah sedih, seperti tidak memiliki masalah. Tapi tanpa kita ketahui, orang tersebut di balik kamera, di balik sosial media itu, dia menangis, dia sedih, Nah, udah tahu kan orang yang toxic positivity itu gimana? Sekarang, kalian tahu nggak apa sih dampak dari toxic positivity itu?
bahaya atau tidak. Toxic positivity itu memiliki dampak yang berbahaya, bahkan bisa mengalami gangguan kesehatan mental dan jiwa seseorang. Toxic positivity. Mau tahu apa aja dampaknya? Nah, dampak dari toxic positivity itu 1. Memicu stres. Toxic positivity membuat seseorang cenderung memikirkan banyak hal untuk menekan emosi negatif yang ada dalam dirinya. Dia akan menjadi orang yang overthinking karena kumpulan pikiran yang ada di kepalanya. Hal ini dapat memicu stres yang berlebihan pada orang tersebut. Stres yang berlebihan dapat berdampak dan berakibat buruk pada kesehatan. Bukan kesehatan fisik saja, melainkan kesehatan mental juga. Nah, beberapa orang bahkan mengalami perubahan fisik seperti berat badan yang menurun drastis hingga sakit jika mengalami stres berlebihan. Yang kedua, kecemasan. Seseorang yang memiliki toxic positivity cenderung lebih gelisah dan merasa was-was. Dalam pikirannya akan selalu muncul ketakutan jika saja dia tidak menampilkan hal yang terbaik. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Nah, jika seseorang dengan pikiran penuh selalu gelisah terhadap suatu hal tertentu, akan sangat mudah untuk mengalami stres hingga merusak kesehatan mentalnya. Sebab hal tersebut merupakan racun yang bersarang di dalam pikirannya dan hal yang sangat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Yang keempat, dapat merasa paling benar. Sebagian orang yang memiliki kecenderungan toxic positivity, mereka cenderung menjadi sosok yang paling positif di dalam lingkungannya, di mana tempat ia sedang berada. Hal ini membuat orang tersebut menutup mata terhadap kenyataan yang sebenarnya, sehingga tak jarang timbul perasaan di dalam dirinya yang menganggap masalah seseorang itu adalah hal yang sepele. Nah, yang kelima, sulit untuk bersosialisasi. Orang yang memiliki perilaku toxic positivity ini menjadi tidak berani jujur bahwa dia sedang memiliki masalah. Hal tersebut jika terus terjadi secara berulang-ulang akan dapat memicu orang tersebut menjadi sulit bersosialisasi dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Sehingga tak jarang orang dengan kecenderungan toxic positivity ini jarang untuk bergaul dan lebih senang untuk menyendiri. Nah, udah tahu kan toxic positivity itu apa? Ciri-ciri orang toxic positivity itu seperti apa? Dampak dari toxic positivity itu sendiri itu apa? Dan bagaimana cara kita menghindarinya? Setelah mengenal tentang toxic positivity, mungkin kamu udah tahu dan udah paham bagaimana cara kita untuk menghadapinya, atau setidaknya kita tahu cara menyikapinya jika suatu saat nanti menemukan masalah-masalah serupa di dalam lingkungan sekitarmu. Nah, jika kalian lebih tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut, kalian bisa mencari buku-bukunya atau mengikuti webinar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata dan saya memohon ampun kepada Allah. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.